Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, yuk kita udah di penghujung nih dari obrolan tentang Maria, Petrus, Yohanes, tiga pribadi. Dimana yang terakhir kita ngobrol untuk karakter daripada Petrus dan Yohanes yang dipakai Tuhan menjadi murid utama. Tapi ngeleos gitu aja ketika mendapati Yesus gak ada. Ada sesuatu yang istimewa di Maria Magdalena. Kenapa kok ditulis? Ternyata di cerita itu di akhirnya, Maria Magdalena menunggu. Tetap dikubur itu dalam keadaan sunyi, gak ada orang. Orang kalau mencintai sesuatu, dia akan mencari tempat-tempat sunyi. Sendiri, seperti Yesus mencari tempat-tempat sunyi sendiri, menyediakan waktu-waktu khusus malam dan pagi berdua ada Bapa di surga. Jadi omong kosong kalau bilang cinta Yesus tapi nggak pernah mengadakan waktu berdua intim dengan Yesus. Itu benar saudaraku. Maria ini ketika dua orang ini sudah pergi, dia tinggal sendiri, dia menangis. Ada orang-orang yang mencintai itu gak kelihatan. Gitu. Maria ini gak kelihatan saudaraku. Gak seperti Petrus yang gubar-gubrar, gak seperti Rasul Yohanes yang meletakkan kepalanya dada Yesus. Murid yang paling kasih Yesus. Yesus gak seperti mereka berdua, untuk berdua dengan Bapaknya. Pada waktu pagi hari, malam hari, Yesus mencari tempat sunyi, berdua dengan Bapaknya. Keintiman terjadi, saudaraku. Sehingga ketika selalu datang teman-teman yang mau rame aja, pelayan-pelayan Tuhan yang datang cuman waktu rame aja, ketika segala sesuatu gebiar, gegap gempita, hati-hati saudaraku. Baik itu dalam pekerjaan, baik dalam pesta, dalam pesta, baik dalam pelayanan, pengembalaan, gereja dan sebagainya. Mereka yang datang dalam gebiarnya, ramenya. Seperti Yesus diikuti 12 murid, 70 sampai 5.000 orang diikuti. Yesus sedang di atas. Tapi ketika Yesus ditangkap, semua hilang. Ini kita harus pelajari supaya kita bijaksana menyikapi ketika Tuhan sedang adakan keramaian dalam hidup kita. Ramai karena usaha kita ramai. Ramai karena pekerjaan kita ramai. Ramai karena pelayanan kita ramai. Ramai karena gereja ramai. Semua karena ramai. Ya karena kemenangan. Pekerjaan yang makin besar, pelayanan yang makin besar, yang makin indah, yang makin hebat, yang makin banyak, rame. Wah, yang datang dalam keramaian, ada enggak ketika dalam kesedihan? Maria berduka dalam kesedihan. Yesus hadir untuk Maria. Ini penting. Yesus pertama kali perkawinan di Kana. Wah, langsung rame 3,5 tahun. Yesus ketika ditangkap sepi. Gak ada itu. Yang sedih nangisin dia. Lari semua, bahkan ada murid yang telanjang. Lari. Lagi beol kali ya. Petrus mengatakan, aku siap mati buat kamu. Yohanes menyalakan kepalanya. Wah, murid-murid yang ikut terus rame. Wah, Yesus buat mujizat terus. Wah, lagi diangkat, lagi terangkat, lagi hebat, lagi terekspos, lagi diakui, rame, saudaraku. Adakah Yesus di sana? Ketika dalam keheningan sendiri, nangis, berduka, Yesus datang. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, itu selalu ketika
kita disendirikan sama Tuhan. Kita sendiri yang harus mengalaminya. Kita sendiri yang harus menerimanya. Tuhan tidak butuh orang lain. Sehingga di dalam panggilan Tuhan, setiap tokoh Alkitab ketika sendiri Tuhan temui. Ya contoh Paulus, Musa. Termasuk Maria Magdalena. Yesus datang sendiri. Bertemu dengan mereka. Mereka menerima panggilan. Mereka menerima kasih karunia, terima anugerah. Jadi pemberian daripada surga itu tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan keramaian. Privilege Allah itu privately, pribadi ke pribadi, pribadi Allah ke pribadimu. Allah tidak tergantung dengan orang lain. Allah tidak bergantung dengan pendapat orang lain. Bahkan Allah tidak tergantung dan bergantung siapapun, apapun, dimanapun kamu berada. Dia cuma tahu aku memanggil kamu dengan namamu. Itu Allah. Abraham dalam ujian mempersembahkan Ishak, dia naik gunung sendiri. Allah tentukan tempatnya, ini gunung ini. Allah tunggu dalam kesendirian Abraham. Apakah tetap setia? Dan dalam kesedihan Abraham mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, Allah hadir. Dan Allah hadirkan gift-nya, ada seekor anak domba. Saudara cari waktu sendiri. Dalam keramaian, saudara harus cari waktu sendiri. Untuk saudara bertemu dengan Tuhan. Elia di gua. Gempa, angin, ribut, hujan, gak ada Allah. Angin sepoi-sepoi, Elia terkantuk-kantuk. Baru suara itu hadir. Elia, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan di sini? Itu. Allah itu selalu direct kontak ke pribadi kita. Allah gak butuh kebutuhan, membutuhkan orang lain ketika dia hadir dalam hidupmu. Jadi kamu yang harus lakukan sesuatu untuk Allah. Kamu yang harus sendiri dengan Allah. Maka dia hadir. Maria Magdalena hadir. Yesus sendiri dengan bapaknya hadir. Ketika banyak orang, Allah tidak hadir. Itu Allah. Allah nggak perlu memuji-muji kita. Allah nggak perlu menjunjung kita, menjilat kita, nggak ada. Allah cuma tanya, Elia, apa yang kamu kerjakan? Yesus cuma tanya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allah cuma mengatakan, inilah anakku asik, dengarkanlah dia. Paulus mengatakan, kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Hamba Tuhan itu antara dia dengan Tuhannya. Tidak bergantung dengan siapapun. Ketika dipanggil antara dia dengan Tuhannya. Ketika dimintai tanggung jawab pelayanannya antara dia dengan Tuhannya. Tidak ada urusan sama orang lain. Allah menemui Hawa pada waktu hari sejuk. Adam. Adam, di mana kamu? Dia pribadi panggil Adam. Nggak, ayo Adam, Hawa, di mana kamu? Enggak. Elia, apa yang kamu kerjakan? Sendiri. Allah cari kita pribadi. Domba-dombaku mengenal suaraku. Demikian juga Yesus menemui Maria sendiri. Tidak ketika 3 orang itu. Ketika Maria bersama ibunya Yakobus dan Salome cuma ketemu malaikat. Ketika dia sendiri, dia berduka, dia merindukan Allah, dia hadir untuk saudara. Loh. Dan dia memperkenalkan dirinya. Yuk kita tengok firman Tuhan saudaraku. Kita di penghujung dari kitab Yohanes. Cerita tentang kematian, kebangkitan Yesus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis yang menjenguk ke dalam kubur itu. Memastikan. Benar enggak ya? Masih ada enggak ya? Seringkali kan
Kalau kita kehilangan, nungguin, barangkali balik. Karena merasa kehilangan. Tapi kalau cari pengganti, kalau pergi senang-senang, ya kamu gak merasa kehilangan, itu aja. Gak penting hadirat Tuhan, gak penting suara Tuhan, gak penting ibadah, gak penting pelayanan. Lebih penting aku cari senang-senang. Karena ada yang datang menggantikan Tuhanku, yaitu uang ini, mamon. Selama mamon datang, ya udah gak usah cari Tuhan. Terukurlah cinta saudara kepada Tuhan. Kalau kehilangan mamon, nangis-nangis sama Tuhan, minta diberkati. Kehilangan kesehatan, nangis-nangis sama Tuhan, minta disembuhkan. Saudara, perlakuan Yesus itu bukan kurios. Saudara, perlakuan Yesus itu cuma sebagai healer. Sebagai Allah penyendia. Sebagai itulah Yehova Rafa, Yehova ini itu aja. Tidak menjadi kurios penguasa tunggal dalam hidupmu. Kita konteksnya ini saudaraku. Gitu. Tolong ayat tadi, tampilkan lagi. Selanjutnya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Dua orang itu malaikat pun tidak mau menemuinya, saudaraku. Tapi begitu Maria tinggal sendiri, mulai mujizat terjadi. Ketika saudara sendiri sama Tuhan, mulai mujizat terjadi. Tuhan kirimkan malaikat-malaikat itu. Tuhan kirimkan orang-orang itu. Tuhan kirimkan segala kebutuhan saudara. Apa yang saudara tangisi? Saudara masa kehilangan apa? Karena saudara datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa gini? Apakah Tuhan tidak berkenan? Tuhan, kenapa gini? Apakah aku salah? Tuhan, ini gimana? Tidak seperti Daud yang berdoa puasa, anaknya mati. Ya udah, habis itu dia kawinin Batseba. Padahal ditegur loh, salah loh sama Tuhan. Banyak orang seperti itu. Salah, tapi akhirnya ya udah, gini aja deh. Tetap gini aja. Sehingga melahirkan Salomo. Salomo mau perpecahan di kerajaan Israel. Salomo akhirnya menyembah berhala. Daud tidak menyembah berhala. Raja ketiga mulai menyembah berhala. Dan itulah masuknya penyembahan berhala dalam kerajaan umat Tuhan, Israel dan Yehuda. Itu saudara. Pintu terbuka gara-gara Salomo. Yang diawali dengan yang namanya Daud kekeh kawin dengan Batseba. Gitu. Mungkin kalau tidak kawin dengan Batseba beda lagi ceritanya. Gitu. Jadi saudara, kalau udah salah, ya udah selesai, tunggu Tuhan. Jangan kekeh melakukan lagi, ya udah kalau gitu aku lakukan dengan gini aja. Tetap hal yang sama sebenarnya saudara lakukan. Itu akan mengundang setan masuk dalam kehidupan saudara. Ya nggak apa-apa deh. Wong kita nggak ngapa-ngapain, TTM aja. Teman tapi mesra. Sama aja. Saudara tidak akan bisa pulih hubungan saudara dengan pasangan saudara. Karena saudara punya TTM banyak itu. Cukup curhat dengan teman nih. Apalagi berlainan ini, gender. Itu benar saudaraku. Saya pelaku dan korban. Jadi saya bercerita dengan baik masalah ini. Tapi tidak untuk umum ya saudaraku. Gitu. Akhirnya berantakan semua. Gitu. Maria tetap berdua dengan Tuhan. Terjadilah yang namanya kuasa Allah bekerja. Allah itu punya pola dan cara melakukan segala sesuatu untuk engkau mendapatkan apa yang kau ingini yang seturut dengan kehendak Dia. Itu aja. Maria ingin Yesus. Petrus, Yohanes tidak ketemu dengan malaikat. Cuma ketemu kain aja. Maria tetap di tempat dalam keheningan. Dia menangis. Dia lalu menyenguk lagi ke dalam, memastikan. Dan di situ mulai Tuhan bekerja. Malaikat muncul. Masuk dari mana? Wong dia di depan.
Jalan masuk kan kelihatan. Enggak, tiba-tiba muncul. Entah ada lift kali ya dari atas ya. Kenapa malaikat itu ada? Kenapa Tuhan menunggu dua orang itu pergi? Tuhan ingin lihat reaksi orang-orang itu. Sehingga segala suatu mujizat itu seringkali Tuhan kerjakan ketika orang-orang itu yang tidak layak, tidak berhak, atau Tuhan tidak ingini dalam hidup saudara harus pergi. Mereka tidak masuk standarisasinya Allah. Karena Allah cuma Allah yang tahu. Sama dengan ketika Lot berpisah dengan Abraham, Abraham diberkati lebih lagi. Bahkan dari mujizat, tanah yang gersang menjadi subur. Setiap sumur yang digali oleh Abraham akan keluar airnya. Jika Abraham semakin kaya, Lot terjebak dalam kebejatan dunia. Sodomi. Anak perempuannya diserahkan untuk boleh disodomi. Lot punya prinsip, punya standar hidup. Sudah berbeda dengan Abraham. Menyerahkan anak gadisnya, masih gadis loh, untuk disodomi. Dengan laki-laki yang banyak, saudaraku. Cuma 2 anak gadisnya. Bejatnya pemikiran Lot. Sama dengan orang-orang Sodom Gomora. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara ketika melepaskan pergaulan dengan Tuhan, saudara bergaul dengan dunia, pergaulan yang buruk. Bukan saudara tidak hidup di dunia, tapi kalau saudara menentukan dunia saudara sendiri, langkah saudara sendiri. Bukan Tuhan yang tempatkan saudara seperti Abraham ditempatkan, seperti setiap orang ditempatkan, termasuk Daud dan sebagainya. Saudara akan punya kebiasaan orang-orang itu. Daud ketika Tuhan tetapkan tetap tinggal di daerah kekuasaan Saul, di tanah kekuasaan Saul, Daud menyeberang ke Filistin. Maka Daud menjadi kejam seperti orang Filistin. Ketika bertempur, dia bunuh prajurit musuh. Dengan cara yang liar, brutal, sadis. Daud pindah ke tanah Filistin. Ke Raja Gad. Lalu terjadilah Ziklag. Terjadi hal-hal di mana Daud dirampasi. Tapi Daud punya karakter seperti orang Filistin, pembunuh berdarah keji. Bertempur, berperang dan berperang. Saya barusan mendapatkan informasi sebuah tayangan cuplikan tentang bangsa Filistin di YouTube. Di TikTok, saudaraku. Luar biasa bangsa Filistin. Itu bisa prajurit musuh dijejer. Dah peleton ganap kenal ganjil. Daud cuma bilang, yang ganjil dipanah sampai mati. Jadi mungkin 1 sampai 100. Setiap peleton itu 100 orang, 10.000 orang. 1, 3 sampai 99 itu mati semua. Ditulis di Alkitab. Daud punya kekejian hati bangsa Filistin. Padahal awalnya tidak demikian. Karena Daud tinggal di tanah Filistin. Saudara baca itu. Ishak ketika mau pindah ke Mesir, Tuhan bilang enggak, kamu tinggal di tanah ini. Aku akan berkati kamu. Dan memang Ishak diberkati di sana. Ketaatan mendatangkan berkat. Itu betul, saudaraku. Tapi konsepnya aja yang kita kembangkan macam-macam. Sehingga banyak orang yang menginterpretasi macam-macam. Gitu. Padahal kebenarannya itu di sana. Maria mendapatkan privilege Allah yang luar biasa. Dalam keheningan, kesendirian. Dalam duka, dia menantikan kehilangan Tuhan. Lalu dia coba menengok, mulailah di sana. Allah bekerja, tiba-tiba 2 malaikat hadir. Tolong ditayangkan. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Tadinya nggak ada. Tuhan menunggu reaksi 2 orang itu. Dan Tuhan menunggu orang itu harus lenyap dari sekeliling Maria. Seringkali dalam kehidupan terjadi seperti itu, saudaraku. Kenapa kok saya dihabisin? Kenapa orang-orang meninggalkan saya? Memang Tuhan ingin orang-orang itu lenyap dalam hidup saudara. Memang saudara harus habis dalam hidup. Memang pekerjaan saudara harus habis. Memang pelayanan saudara harus habis. Karena Tuhan sedang berurusan pribadi dengan saudara. Karena saudara pribadi yang tetap menunggu Tuhan. Saudara yang merasa kehilangan, yang lain tidak, cuma rame-rame.
Cuman untuk keuntungan, untuk kesenangan. Karena mendapatkan sesuatu, baik dari saudara, baik dari Tuhan. Tuhan tunggu orang-orang itu pergi dulu dari kehidupan saudara. Di sana Allah udah siapkan, Allah utus 2 malaikatnya. Di tempat kehilangan saudara. Jadi sebetulnya ikut Tuhan, gak ada kehilangan. Yang ada pemulihan. Yang ada adalah diperbaharui. Yang ada adalah lebih lagi, lebih mulia. Karena Tuhan sedang berperkara sama saudara. Gitu. Tolong ditayangkan ayatnya. Ayat selanjutnya. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, Yesus masih menguji saudara lagi. Loh, malaikat itu kenapa tanya itu? "Ibu, apa yang kamu tangiskan?" Coba kita periksa kata-kata ini. Bapak di surga utus malaikatnya, tanya dia untuk ini. Masuk jenjang lagi. Yusuf menunggu 2 tahun untuk menjadi Perdana Menteri. Jangan lupa ya, ingatkan ya. Raja ya, tafsiran mimpi itu. Bisa ditunda 2 tahun loh. Baru disampaikan pada raja. Menjalani yang namanya proses pemulihan lebih lagi. Pengujian lebih lagi, menunggu lebih setia lagi. Malaikat tanya, kan udah tahu. Oh, Yesus sudah ada sebetulnya. Coba tolong ditampilkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Coba lihat, dia panggil Tuhanku. Dalam sedih dia panggil Tuhannya. Ketika ketemu Tuhannya, dia berubah Rabuni. Di dalam diri setiap orang itu ada beberapa pemikiran. Bait Allah Salomo itu ada banyak ruang kamar-kamar yang dibangun oleh Salomo. Sehingga setiap hati manusia itu kontradiktif. Hanya Allahnya yang bisa mengurus hati seseorang. Sehingga kalau orang itu berubah, walaupun saudara ngomong, walaupun saudara ke sesuatu, sesungguhnya ada tangan-tangan yang mengerjakan itu yang tidak kelihatan. Allah sedang bekerja melalui tangan-tangan di mana Allah bergerak. Karena itu tangan-tangan Allah, saudaraku. Ketika Maria sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ketemu Tuhannya, dia panggil Rabuni. Maria menghadapi ujian dalam konteks pandangan ini ya, saudaraku ya. Di mana dalam kesusahan dia kehilangan, dia panggil Yesus Tuhan. Tapi setelah itu kita akan baca dia panggil Rabuni. Coba saudara renungkan ini dulu. Apa yang terjadi sama saudara? Ketika saudara minta Tuhan pemulihan, ketika kehilangan, minta Tuhan ingin mendapatkan berkat Tuhan, ingin sesuatu dari Tuhan. Wah, saudara betul junjung tinggi Tuhan, ibadah, rajin, pelayanan, rendah hati, semua mau sampai yang sulit, sukar pun dilakukan, tidak pernah berpikir, tidak ada sampai diada-adakan, semua mau. Pokoknya Tuhan ngomong, jadi pasti harus dilakukan. Mau. Yesus Tuhan. Amin. Tapi ketika saudara mendapatkan apa yang Tuhan berikan, apakah saudara tetap menempatkan Yesus sebagai Tuhan atau cuma Rabuni? Itu konteks awalnya kita bicara. Maria dalam duganya memanggil Yesus Tuhan. Saudara dalam sulit, saudara jengking, orang Jawa bilang nungging, bahasa Indonesia, doa kepala di bawah, menangis, meraung sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikan kembali hartamu, apakah Yesus tetap menjadi Tuhan buat kamu? Saya punya pengalaman, saudaraku, beberapa kali saya bagikan. Ada seseorang yang saya kenal, begitu mengenal Tuhan, wah orang ini aktif. Pelajar,
mengikuti pastor, melayani. Wah, Tuhan support dia. Wah, dia mau segalanya. Dan pada suatu kali setiap malam dia itu berdoa. Dia bilang jam 12 malam, aku selalu berdoa kok. Aku minta Tuhan berkati aku. Aku pingin begini, Tuhan berkati aku. Dia nangis, dia doa sama Tuhan. Dan singkat cerita, terjadilah berkat itu datang. Wah, diberkati pekerjaannya, diberkati anak-anaknya, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya. Semua diberkati. Senang, baik. Wah, jadi berkat, menampung sama Tuhan. Rekan pelayanan sakit ditampung di rumahnya, rumah buat persekutuan, mengantar pastor, memberi yang terbaik buat pastor. Semua dia lakukan, semua. Perfectly secara manusia. Terus oke, jalan. Semua manusia senang, termasuk pastornya. Ini cerita real ini saudaraku. Pada suatu kali, Tuhan suruh bicara melalui pastor. Seperti terhadap anak muda itu. Tuhan cuma ngomong gini. Semua sudah kamu lakukan itu baik. Kurang lebih kata-katanya ya. Tapi ada satu kalimat yang sangat menghujam tajam di orang ini. Pertanyaannya cuma satu ya. Gak tahu aku suruh tanya ini. Apakah kamu masih berdoa tengah malam dengan nungging? Apakah kamu tetap tengah malam main gitar berdua dengan Tuhanmu? Memang tidak. Semua tetap dilakukan, pelayanan apa, memberi, wah diberkati, terlihat setia. Tapi ada satu, keintiman dengan Tuhan yang sudah tidak dia lakukan lagi. Tidak bisa ngomong. Memang tidak dia lakukan. Ternyata dia lakukan itu cuma karena kebutuhan. Walaupun setelah itu dia lakukan seakan-akan terbaik buat Tuhan. Tapi bukan termanis di hati Tuhan. Karena segala satu Tuhan yang datangkan berkat itu. Pengurapan itu Tuhan yang datangkan. Kedamaian rumah tangga Tuhan datangkan. Tetapi untuk bermain gitar, berdoa, nungging jam 12 malam. Dari hatimu, bukan dari Tuhan. Dia tunggu kamu itu. Diam dengan malu. Saya juga kaget. Suruh tanya gitu. Baru saya mengerti. Oh iya. Persis cerita Maria Magdalena. Dia menangis mencari Tuhan. Dia katakan, Tuhanku. Tapi setelah itu, ketemu Yesus, dia panggil Rabuni. Kita belajar dua murid. Yang satu cari keselamatan sendiri, yang satu mendapatkan gak ada, udah pergi. Gak ada yang merasa kehilangan kedua-duanya. Yang satu merasa kehilangan. Tapi ketika sudah mendapatkannya, meletakkan Yesus pada tempat yang berbeda. Tidak seperti awal. Tolong ditayangkan ayatnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku telah diambil orang. Ayat selanjutnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ada banyak orang itu saudaraku ya. Kalau hubungan dengan konteks ini, ada banyak orang itu meminta segala sesuatu sama Tuhan. Tapi sesungguhnya dia pun tidak mengenal samanya si pemberi apa yang dia minta. Walaupun dia menyebut Yesus Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan, tapi dia tidak mengenal hati Tuhan. Banyak saudaraku. Banyak orang melayani Tuhan. Tapi sebenarnya dia tidak mengenal apa tujuan Tuhan memanggil dia pelayanan. Isi hati Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah ini penting. Musa ahli pedang panglima perang. Dipanggil melayani bukan untuk mengajar bangsa Israel mengangkat pedang, lalu membawa bangsa Israel menjadi prajurit-prajurit tangguh, lalu membawahi, memimpin bangsa Israel berperang. Musa tidak.
Musa cuma mengajarkan firman Allah setiap hari sampai kecapean. Musa cuma menghadap kemah pertemuan untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Cuman itu. Bahkan kemah suci dipimpin oleh Harun. Musa itu orang pinter, jenderal perang, anak raja. Semuanya dia dapat pengetahuan, kemampuan apapun sebagai panglima perang. Karena dia bawa pedang mana-mana. Prajuritnya tangguh. Tuhan tidak pakai ke sana. Isi hati Tuhan cuma ingin kamu, aku proses. Untuk menjadi manusia yang paling lembut di bumi. Untuk mengiring umatku, mengajar mereka, mengenal aku. Sampaikan firmanku, ajar mereka. Kau berdiri antara aku dengan umatku. Tanpa pedang. Justru budak yang cuma ngangsu sumur, bersihin rumah, cuci piring, makanan keluarga. Itu jadi pemimpin perang yang namanya Yosua. Bujangnya Musa. Wow. Beda konteks Elia dengan Elisa. Elisa itu orang yang namanya membajak ladang. Dipanggil, diajar, diurapi Tuhan menjadi double daripada kemampuan Elia. Elia 6 kali, Elisa 12 kali. Tapi kalau Musa dan Yosua tidak. Yosua budak, nggak pernah belajar perang, menjadi bujang Musa 40 tahun, menjadi pemimpin perang bangsa Israel, merebut menduduki tanah Kanaan. Tapi bukan karena keahlian Yosua berperang. Karena Yosua ketika berperang berlutut berdoa dan Tuhan tuntun dimulai dengan Yeriko. Sehingga kemenangan punya Yosua. Pada akhir hidupnya Yosua cuma mau gini, setelah memenang tanah perjanjian dibagi, kami dan seisi rumah kami akan menyembah Tuhan. Orang sederhana menjadi pemimpin perang. Tapi tidak mendapatkan hak istimewa, cuma mendapatkan yang pembagian tanah yang sama dengan orang-orang yang lain. Kaleb mendapatkan gunung. Allah berbicara, lain jiwa yang kudapati Kaleb. Ketika Kisah 12 mengintai. Yosua dikasih gelar pemimpin, Kaleb dikasih gunung. Dan Allah memuji Kaleb, enggak memuji Yosua. Lain aku dapati jiwa pada Kaleb. Kenali isi hati Tuhanmu. Karena dari sana kamu akan tahu penilaian Tuhanmu terhadap dirimu. Gambarmu itu apa? Petrus, Yohanes itu gambarnya itu. Maria itu gambarnya ini. Ketika kamu sudah dapatkan apa yang kamu ingini, kamu pindahkan aku jadi rabuni kok. Itulah hatimu kepada Tuhan. Ketika kamu mendapati kubur kosong, kamu nggak berani ambil risiko masuk kok. Murid yang paling dikasihi, Yohanes. Ketika kamu dapati kubur itu kosong, kalian berdua tinggalin pergi kok. Itulah Petrus dan Yohanes. Ketika kamu menangis, kamu panggil aku Tuhan kok. Tapi ketika kamu sudah dapatkan, kehilangan kamu dapat kembali, kamu pindahkan aku jadi rabuni kok, bukan Tuhan lagi kok. Mari kita baca firman ini saudaraku. Kita udah di penghujung nih. Seru nih cerita ini. Untuk proses belajar mengajar kita. Isi hati Tuhan. Sehingga nilai kita di dalam hati Tuhan itu penting. Bukan karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan di hati kita. Apa hati kita kepada Tuhan. Ini penting saudaraku. Jadi kita nggak bisa mengklaim diri, nggak bisa sombong, orang akan dipakai, orang akan diberkati, orang akan dibutuhkan, orang akan apapun. Enggak saudara. Karena Yesus itu tetap menjadi Tuhan buat saudara. Tidak ada bisa menggantikan posisi dia. Yang kita hari ini belajar tempat yang sunyi. Tetapi ada lagi setelah keramaian datang lagi. Ketika Yesus datang lagi, malaikat datang. Pindah jadi rabuni. Tolong ditayangkan firman-Nya.
Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria Magdalena dipanggil ibu. Sama dengan malaikat. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Seakan-akan saat itu, posisi itu, wah luar biasa, ini langgeng, wah ini hebat, wah ini Tuhan, wah ini. Seakan-akan perilaku kita itu wah kepada Tuhan. Enggak, mata rohani kita, mata hati kita masih buta. Tuhan belum buka. Tuhan belum buka. Perilaku kita tidak akan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Tidak. Tidak. Perkataan kita tidak akan membukakan hati Tuhan. Tidak. Hati kita yang menyentuh hati Tuhan. Itu akan membukakan segala pintu buat kita. Karena Yesus itu menjadi pintu di hati kita. Akulah pintu, akulah gembala. Segala sesuatu melalui pintu, tidak boleh melalui yang lain. Kalau pintu buka, Tuhan setuju, jalan. Pintu tutup, Tuhan tidak setuju, tidak akan pernah masuk dalam hidupku. Karena Tuhan adalah gembalaku. Dia akan membawa aku ke air tenang, rumput yang hijau. Kenapa? Karena percaya dari kedalaman hati. Bukan dari pemikiran, dari perilaku, dari emosi, dari kepo, dari cepat-cepatan, dari tangis-tangisan. Tidak. Karena dari hati. Percaya dengan hati. Dari kedalaman hati. Ngomong sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang tidak. Pintu itu tertutup. Saya juga harus bilang tidak. Oh tidak Tuhan. Tidak jadi. Tapi kalau Tuhan bilang ya. Kalau saya tidak. Ya Tuhan. Masuk dalam hidupku. Itulah setia dan ketaatan total. Seperti Ulangan 28 katakan. Sehingga kita akan mengenal suara Tuhan sebagai domba. Karena kita masuk melalui pintu. Dan gembala kita, akulah gembala, akulah pintu. Gembala kita, Tuhan Yesus, akan membawa aku air tenang, rumput yang hijau, supaya tenanglah jiwaku. Gada dan tongkat Tuhan menyertai aku. Dia akan menyediakan hidangan di atas meja di hadapan lawan-lawanku. Mazmur 23 ayat 1-6. Itu penting saudaraku. Tuhan ingin hati kita. Dari dalam hati keluarlah aliran-aliran hidup. Bukan dari pemikiran kita. Pemikiran kita harus diperbaharui. Bukan dari akal budi kita, karena harus diperbaharui. Bukan dari roh kita, karena harus diperbaharui. Dari dalam hati yang jahat, keluarlah pikiran-pikiran yang jahat. Harus diperbaharui semua. Tapi dari hati juga, dari roh itu juga ada kedalaman kerinduan kepada Tuhan. Ada kedalaman untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ingini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, memuaskanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemurahan tercurah bagiku. Amin saudaraku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bagi Dia. Kesatuan hati dengan Tuhan. Meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Bukan sekadar percaya yang bisa berubah setiap saat. Menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan itu pintu. Bila Dia membuka pintu, masuk. Bila Dia menutup pintu, tidak boleh masuk.
Tuhan bilang ya, baru boleh jalan. Tuhan bilang tidak, tidak akan dilakukan. Mazmur 23 akan terjadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membawaku air tenang rumput yang hijau. Gada dan tongkatnya menyertai aku. Dan dia akan menyediakan hidangan di atas meja di hadapan lawan-lawanku. Karena Tuhan menjadi gembala. Tuhan menjadi pintu. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Kita lanjut yuk dengan firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni. Artinya guru. Coba saudara lihat. Genap gak? Yesus selalu menggenapkan firman-Nya. Yesus tidak menggenapi doamu. Dia mengabulkan doamu. Yesus tidak menggenapi pikiranmu, tidak merespon pikiranmu. Dia menggenapi pikiran yang keluar dari hatimu yang terdalam. Dia akan nilai, dia akan koreksi, atau dia akan puji di sana. Dia akan selesaikan itu semua. Halo. Karena Maria ngotot minta mayatnya. Maria menunggu dengan berduka. Lalu ketemu malaikat ngomong. Terus ketemu Tuhan sendiri, dia tidak tahu itu Tuhan, dia ngomong. Terus dia minta. Janda miskin dengan hakim yang jahat. Pasti dikasih. Tetapi setelah Yesus panggil dia Maria. Dia dapatkan Yesus. Terbukalah mata batin dia. Terbukalah karunia. Terbukalah berkat. Terbukalah karunia karena Roh Kudus. Apakah Yesus tetap kau panggil Tuhan? Karena Maria memanggil Yesus guru. Hari ini kita belajar dalam penutupan kebangkitan kematian Yesus. Di mana 3 pribadi kita bicarakan. Pribadi Yohanes, Petrus, dan Maria. Dan di dalam ayat-ayat ini Tuhan membicarakan tentang Maria. Yang dapat privilege. Yang punya hati dalam keheningan merindukan Tuhan. Tapi ketika mendapatkan hasil kerinduan itu. Dia letakkan Yesus menjadi guru. Yesus tidak menjadi Tuhan. Tidak menjadi pintu. Tidak menjadi gembala. Seberapa banyak kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam hal-hal tertentu seakan-akan kita tuh rohani banget. Tapi hal tertentu kita kompromi. Dalam hal tertentu kita manut sama Tuhan. Sopan sama Tuhan. Hal tertentu kita tidak manut, tidak sopan sama Tuhan. Hal tertentu kita tuh melakukan terbaik buat Tuhan. Hal tertentu kita berbantah, kita melawan kehendak Tuhan. Bahkan berbalik dari Tuhan. Jadi seakan-akan kita rohani, tapi di dalamnya itu banyak hal yang namanya rohana. Pemasuhan penampilan rohani. Dihargai karena ini orang rohani. Dihargai karena rajin ke gereja. Dihargai karena sudah melayani Tuhan. Ketua komsel, ketua ini. Dihargai karena sudah jadi hamba Tuhan. Dihargai karena sudah melayani jadi gembala, jadi penginjil. Wah, punya karunia kenabian, seorang kerasulan. Belum tentu tidak punya hati Maria. Belum tentu. Sudah dibukakan gereja yang besar, perusahaan besar, diberkati. Belum tentu meletakkan Tuhan tetap menjadi Tuhan. Banyak orang seperti itu. Banyak sekali. Berubah. Susah menerima kebenaran firman. Kurang mencari Tuhan. Bahkan melawan kebenaran itu sendiri. Berlaku seenaknya. Mengatur kebenaran. Itu yang normal terjadi di dunia pelayanan. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang ini luar biasa arogannya. Hari ini kita belajar saudaraku. Kita harus menjadi bijaksana. Memang kita belajar banyak pengetahuan. Tapi apabila kita tidak menempatkannya dengan baik pengetahuan itu. Membuat kita arogan. Kita mendapat pengetahuan, kita mendapat berkat, mendapat pemakaian Tuhan, mendapat segala sesuatu yang Tuhan punya. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan. Pemakaian Tuhan luar biasa. Tuhan berikan kekayaan, berikan umur panjang. Tetapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Oleh karena sudah punya kuasa,
sudah punya karunia, sudah dicari orang, udah punya uang, udah punya kehidupan, udah nggak bisa lagi Tuhan memanggil sesuai kehendak Tuhan. Ada yang memberikan alasan, ada yang bilang tidak bisa. Seperti orang-orang dipanggil untuk undangan pesta. Oh nggak bisa, aku harus menguburkan orang tua aku. Oh nggak bisa, aku harus kerja di orang. Oh nggak bisa begini. Akhirnya pintu pesta ditutup. Dan ketika orang itu mau datang, tidak ada tempat bagimu. Pintu sudah tertutup. Nyah kamu. Tuhan punya ketegasan, saudaraku. Ketika berita bertalu-talu diberikan, itu suara sangkakala memanggil saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya pernah melayani seseorang, di mana selama 2 tahun Tuhan bicara tentang hal yang sama. Sampai istri saya ngomong, aku dengar perkataanmu itu sampai bosen. Enggak ada yang lain gak Tuhan bicara sama kamu? Istri saya sendiri juga bingung, bahkan meragukan. Tapi nggak tahu saya dapat itu. Setiap kali dapat itu, ngomong itu. Setelah 2 tahun pesta tertutup, habis orang itu. Bahkan anaknya juga habis. Saudara. Awalnya tidak demikian megahnya. Berkatnya pemakaian Tuhan. Habis saudara. Karena pada waktu Tuhan ngomong, nanti ada masa dan waktunya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Karena kamu buat main itu. Kamu tidak sungguh-sungguh loh. Kamu buat kebenaran, kamu cari seperti itu. Pada waktunya, kebenaran itu tidak mau memanggil kamu lagi. Itu benar saudaraku. Wah, nggak karuan sudah hidupnya saudaraku. Rohaninya nggak karuan sudah. Wah, dipujanya seperti dewa saudaraku. Wah, nggak benar sudah. Nggak benar sudah. Melakukan pelayanan yang dunia roh yang nggak jelas saudaraku. Nggak jelas. Oh, sejarah di langit. Oh, bertempur dengan yang namanya sejarah zaman dulu itu loh. Si A, si B, si C, penakluk. Dia bertempur untuk memenangkan jiwa-jiwa di kota ini. Ya, mungkin ya bisa benar lah. Tetapi kenyataannya nggak ada. Hidupnya porak-poranda, keluarganya porak-poranda, semua porak-poranda. Tapi bicaranya melangit. Lalang. Buah kehidupannya jelas enggak. Jelas enggak. Gitu saudaraku. Nah, hal beginilah saudaraku. Di mana kita itu harus bijaksana. Kita harus menjadikan pengetahuan. Gitu. Kisah hidup seseorang adalah buku buat kita. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Pasti ada yang baik pada orang itu di mana kita harus belajar. Setiap orang adalah guru buat kita. Apa yang dia buat, apa yang dia katakan, itu akan mengajarkan kita. Kalau buruk kita jangan lakukan. Kalau baik kita lakukan. Hari ini kita belajar tentang Maria. Ada seberapa banyak perilaku Maria dalam hidup kita. Di mana hatiku berada, hartamu berada. Ataukah kita seperti Petrus, seperti Yohanes. Yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak peduli. Tuhan bilang ya udah. Atau kita bertahan seperti Maria. Tapi setelah mendapatkannya, ya kita sudah nggak peduli lagi. Menempatkan Yesus sebagai guru, sebagai rabuni. Sehingga kita sibuk dengan apa yang Tuhan berikan. Kita sibuk dengan mainan-mainan Tuhan berikan, mainan kehidupan. Sementara kita sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, Tuhan kita tempatkan di tempat yang lain, tidak menjadi Tuhan. Tidak ada suara Tuhan. Dan tidak bisa mengenal, buta lagi. Ini suara Tuhan apa enggak? Yang penting enggak cocok dengan pemikiran dia, singkirkan. Mau pastor, mau orang biasa, mau saudara, mau anak, mau keluarga, mau pasangan. Dia sudah enggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Sudah buta kembali, mati kembali rohaninya. Gitu saudaraku. Sudah seperti Simpson. Simpson itu saudaraku, ketika dia buta, ketika dia dikalahkan oleh dosa, dia lila. Dia menjadi buta. Dia dirantai, dia dibuat mainan. Dan yang lebih penting, Simpson, orang-orang seperti Simpson, itu akan menggiling gandum. Banyak yang digiling, tapi sedikit yang dia nikmati. Contoh klasik, ada orang yang diberkati kaya raya. Makan aja, itu nggak boleh banyak makan. Makan nasi nggak boleh banyak, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Orang punya jabatan tinggi dalam pelayanan,
punya penyakit ini, punya penyakit ini, punya penyakit ini. Pada akhir hidupnya masuk penjara. Mati di penjara. Pertanyaan di mana Tuhannya? Dia bilang, aku ada. Tapi aku ditempatkan tuh di lemari busuk. Ditempatkan ditinggal di rumah. Pabrik dia, kantor dia, pekerjaan dia, itu bukan milikku. Setan semua itu. Dia pakai cara setan semua. Ada Tuhan cuma ditempatkan di gereja ketika ibadah. Jadi di luar ibadah, ya kamu bukan pastor saya. Saya cuma ibadah tempatmu kok. Mati rohaninya. Sehingga semua sesuatu harus sesuai kehendak dia. Dia mengerti, baru dia iya, baru dia jalan. Kalau enggak bisa terima lagi perkataan kebenaran. Apakah saudara ada di sana? Atau saudara sedang rindu Tuhan? Atau saudara enggak peduli Tuhan? Mari kita renungkan saudaraku. Dan apapun yang ada pada saudara dari obrolan hari ini, saudara datang sama Tuhan. Saudara seperti Maria, berduka karena kehilangan. Nah setelah itu, saudara akan mengalami ujian. Saudara tetap buta. Tapi ketika saudara mendapatkan Yesus, tempatkan Yesus sebagai Tuhan dan pintu. Sehingga apapun dalam hidup saudara, izinkan Tuhan yang mengendalikannya. Firman Tuhan, kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan. Di mana kita lebih berhati-hati. Oleh karena kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Kita tidak akan sibuk dengan mainan-mainan Tuhan berikan. Tapi bagaimana mainan-mainan ini harus ditempatkan sesuai kehendak Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang masuk dan keluar dari hidup kita, itu sesuai dengan perkataan Tuhan. Amin saudaraku. Mari. Obrolan hari ini, pemberitaan Injil hari ini, kita merenung, jadikan itu cermin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, izinkan firman itu menerangi seperti matahari. Menerangi kegelapan. Ketika firman dari depan datang, kita noleh lihat ke belakang, bayangan gelap itu ada. Ketika dari samping, kita lihat ke kanan, bayangan gelap ada. Demikian juga ketika matahari di belakang, bayangan di depan itu ada. Apa yang gelap di hadapan Tuhan? Apa yang gelap di dalam diri kita yang diterangi oleh firman Tuhan? Itu akan mengikuti kita. Tetapi terang itu selama menerangi kita. Kita tidak akan terantuk batu. Kita tidak akan menabrak pohon. Kita tidak akan tercebur dalam jurang. Karena Tuhan menuntun kita dengan kasih-Nya, mataharinya. Membuat kita hangat, membuat segala sakit penyakit, segala sesuatu, bahkan tubuh kita sehat. Oleh karena diterangi firman Tuhan. Sehingga hari ini kita jadikan Tuhan pemimpin hidup kita. Kita meletakkan kepercayaan kepada Tuhan untuk dipimpin hidup kita. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman. Harus selaras dengan firman. Bukan disejajarkan dengan firman. Sehingga keluar masuknya segala sesuatu dalam hidup kita. Itu melalui pintu Yesus. Kalau firman berkatakan tidak, jangan. Kalau firman berkatakan ya, lakukan. Bila Tuhan mengendaki, Tuhan perintahkan, kerjakan. Bila Tuhan larang, jangan kerjakan. Di situ dia akan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Dan segala berkat ini mendatangi kau dan menjadi bagianmu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. God bless you. Thank you guys.